Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan tugas yang telah saya buat terkait mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu tugas pembuatan machine learning. Perkenalkan, nama saya Adrian Syabidin, NIM saya 20463588 TK 51580. Tugas yang saya buat adalah K-mean clustering untuk mengklasifikasikan saham top gainer. Latar belakang program yang saya buat adalah sulitnya membedakan antara saham yang berkualitas baik atau masuk ke dalam indeks dan yang tidak masuk ke dalam indeks pada saham top gainer. Metode dan platform yang saya gunakan adalah K-mean clustering. Kenapa saya memilih ini? Karena permasalahan klasifikasi cukup mudah diaplikasikan dan dapat dibentuk dalam chart. Serta K-mean clustering sendiri merupakan metode yang saya paham dari beberapa metode machine learning yang ada. Bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah Python dan Jupyter Notebook sebagai tempat saya membuatnya. Serta dataset saya dibuat di Excel. Nah, terus saham top gainer itu apa? Saham top gainer adalah saham yang memiliki return chance tertinggi pada hari tersebut. Terdapat saham top gainer by value dan by change. Perbedaan di antara keduanya adalah pada by value merupakan deretan saham dengan transaksi terbesar dan memiliki gain tertinggi. Nah, selanjutnya saya kenalkan dengan saham top gainer. Saham top gainer itu ada dua. Yang pertama ada saham top gainer by percent atau by change dan saham top gainer by value atau by price. Nah, berikut adalah saham top gainer by price. Ini pada hari ini yaitu 7 Oktober. Ini merupakan saham dengan kenaikan tertinggi harganya. Terus ada namanya lagi saham top gainer by change atau by percent. Nah, berikut saya tampilkan. Jadi perbedaannya adalah ini yang dihitung adalah kenaikan tertinggi by change-nya, bukan dengan harganya. Selanjutnya berkenaan dengan indeks. Indeks yang saya klasifikasikan adalah indeks LQ45 dan yang tidak. Untuk indeks LQ45 sendiri, apa sih? Indeks LQ45 itu adalah indeks dari pasar saham di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 45 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut. Termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan kapitalisasi market terbesar 12 bulan terakhir. Termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan nilai transaksi tertinggi di pasar reguler dalam 12 bulan terakhir, telah tercatat di Bursa Efek Indonesia selama minimal 3 bulan, memiliki kondisi keuangan prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi, serta mengalami penambahan bobot free float menjadi 100% yang sebelumnya hanya 60% dalam porsi penilaian. Indeks LQ45 dihitung setiap 6 bulan oleh Divisi Riset Bursa Efek Indonesia. Nah, oleh karenanya dalam dataset saya memilih market capitalization karena syarat dari LQ45 yaitu adalah memiliki kapitalisasi market tertinggi selama 12 bulan terakhir, dan saya masukkan lagi adalah value transaksi pada hari itu karena termasuk dalam syarat LQ45 adalah memiliki nilai teratas dalam transaksi tertinggi di pasar reguler. Seperti itu. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang K-mean clustering atau metode yang saya gunakan. K-mean clustering merupakan metode yang berbasis jarak yang membagi data ke dalam sejumlah cluster. Metode ini hanya bekerja pada atribut numerik. Langkah-langkah. Yang pertama adalah menentukan jumlah cluster. Yang kedua, memilih titik secara acak sebanyak K buah, di mana titik ini akan menjadi pusat atau centroid dari masing-masing kelompok atau cluster. Yang ketiga, menghitung jarak dan alokasikan masing-masing data ke centroid atau rata terdekat. Yang keempat, menentukan centroid baru atau rata dari data yang ada di masing-masing cluster. Dan yang terakhir adalah kembali ke step 3. Jadi kembali ke step menghitung jarak apabila masih ada data yang berpindah cluster atau ada perubahan nilai centroid. Jika tidak ada, maka hentikan proses clustering. Penentuan jarak terdekat antara data dengan centroid. Terdapat beberapa metode mencari jarak terdekat, di antaranya Manhattan Distance, Minkowski Distance, dan Euclidean Distance. Pada program saya gunakan menggunakan Euclidean Distance. Nah, seperti ini rumus Euclidean Distance, yaitu dengan jumlah dari dimensi dan AK dan BK adalah atribut ke K dari objek
P, dan Q. Lebih lanjut saya jelaskan pada contoh. Nah, selanjutnya pada contoh kasus. Di sini saya memiliki 4 jumlah data, yaitu data pasien 1, 2, 3, dan keempat. Nah, terus cara-caranya tadi mencari dengan KMS itu bagaimana? Yang pertama, hitung jumlah datanya. Nah, tadi kan jumlah datanya ada 4. Terus ada tentukan jumlah K cluster. Ya, jumlah K cluster itu harus kurang dari jumlah data. Maka nilai K clusternya saya memilih 2. Terus ada tentukan centroid awal. Centroid awalnya itu saya tentukan dari data pada pasien 1 dan kedua. Lanjut memasuki iterasi 1. Jumlah data pasien tadi ada 4, tentukan nilai K-nya ada 2. Centroid clusternya 1 CC1. Ini berarti ambil dari data pasien 1. A, B-nya pada kolom A dan B berarti 1,1. Lalu centroid cluster 2 atau CC2-nya berarti dari pasien 2, A dan B-nya berarti 2,1. Berarti tadi CC1-nya adalah 1,1 dan centroid clusternya adalah 2,1. Langkah selanjutnya adalah mencari jarak data dengan centroid C1. Nah, jadi keempat-empatnya ini kita cari dengan Euclidean distance pada centroid 1. Nah, ini saya memilih data pada pasien 1 ya. Sebagai contoh ini sebagai gini. DP1C1 berarti ini 1. 1 dikurangi dengan 1 ini adalah nilai centroid 1,1. Terus B-nya juga 1 ditambah 1 dikurangi dengan 1,1 kan tadi kan Y-nya 1 berarti dikurangi 1. Terus dikuadratkan ditambah sesuai dengan rumusnya terus diakarkan. Nah, jarak data dengan centroid C1 pasien 1 ya jelas 0 karena centroidnya ambil data dari pasien 1. Nah, terus untuk pasien 2, 3, dan 4 ini dengan centroid C1 jaraknya seperti ini. Berarti kan tadi kan data pada pasien 2 itu A-nya 2 dikurangi dengan centroid 1 yaitu 1,1 berarti 1 ditambah dengan 1 pada data pasien 2B dikurangi 1 lagi pada centroidnya tadi karena 1,1 sama dengan 1. Terus lanjut lagi berarti pasien 3, pasien keempat juga seperti itu. Ini baru CC1. Habis itu nyari yang CC2. Yang nyari CC2 juga sama. Ini memakai data pasien 1. Berarti 1 tadi kan CC2-nya 2,1 kan. Berarti kan data pasien satunya 1 dan 1. Berarti ya 1 dikurangi 2 dikuadratkan ditambah 1 dikurangi 1 karena tadi 2,1 data CC2-nya. Nah, ini dari pasien 1 sendiri jarak data dengan centroid 2 itu adalah 1 seperti itu. Nah, lanjut sama kayak tadi pada centroid 1 tapi sekarang pada centroid 2 ya udah berarti kan pasien 2, 3 dan 4-nya dicari kan. Nah, seperti ini. 2 dikurangi 2 kuadratkan tambah 1 kurangi 1 kuadratkan sama dengan 0 jelas karena centroidnya kan diambil dari data 2 seperti data pasien 2 seperti itu. Terus lanjut lagi pasien 3, pasien 4 nah dapat nilainya 2,83 4,24. Terus dibuat tabel deh. Kan tadi pasien 1, 2, 3, 4 seperti ini A, B nya dapat apa? Dari data set. Terus DPC1 jarak data dengan centroid 1, DPC2 jarak data dengan centroid 2 seperti ini 0, 1, 1, 0, 3, 0, 1, 2,83, 5,24. Terus cara masukin klasternya tuh bagaimana? Itu masuk dalam klaster 1 atau klaster 2. Nah, untuk mengetahui itu dari DPC1 dan DPC2 itu cari angka yang paling kecil untuk menentukan ke klaster mana. Sebagai contoh ini pasien 1. DPC1-nya kan 0, DPC2-nya 1. Nah, karena 0 kurang dari 1, maka masuk dalam klaster 1, pasien 1. Pasien 2, DPC1-nya 1 dan DPC2-nya 0. Data yang paling kecil kan DPC2. Nah, maka pasien 2 ini masuk dalam klaster 2 pada iterasi 1 loh. Ini masih iterasi 1. Terus
pasien ketiga DPC 1-nya 3,6, terus DPC 2-nya 2,8. Nah, pasien 3 berarti masuk mana? Ya masuk dalam klaster 2. Pasien 4 nya DPC 1-nya 5, DPC 2-nya 4,24. Yang paling kecil nilainya itu di klaster 2, berarti dia masuk di yang paling kecil nilainya itu masuk dalam centroid 2. Nah, berarti dia masuk dalam klaster 2 seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga nih, DPC 1 kurang dari DPC 2 berarti pasien 1 masuk dalam klaster 1. Nah, kalau dibuat data ini seperti ini, dibuat dalam gambar lebih jelasnya. Jadi si pasien 1 pada iterasi 1 tuh masuk dalam klaster 1, terus pasien 2, 3, 4 masuk dalam klaster 2. Seperti itu. Nah, terus untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap iterasi kedua, itu kita cari lagi nilai sentroidnya. Nah, ini berbeda kalau tadi kan kita milih sendiri atau secara acak ya pada iterasi 1. Nah, pada iterasi yang kedua ini kita ambil nilai sentroidnya dari rata pada klaster 1 dan rata pada klaster 2. Nah, pada klaster 1 terdapat satu data pasien, yaitu pasien 1 saja. Maka nilai rata pada klaster 1 nih ya sebegini. Jadi 1 dibagi dengan 1, A-nya kan cuma 1, terus B-nya juga 1 dibagi dengan 1 karena jumlah datanya cuma 1, yaitu di pasien 1 aja, berarti 1 dan 1. Berarti centroid 1-nya nanti itu jadi 1,1. Nah, lalu pada klaster 2 terdapat 3 data, pasien 2, 3, dan 4. Maka nilai rata pada klaster 2 itu sebagai gini. Berarti P2A, P3, P4A berarti kan data pada A2 klaster 2-nya berarti kan pada pasien 2 itu 2, terus pasien 3 itu 4, 5 ya ditambahin aja. Berarti 2 tambah 4 tambah 5, 6 tambah 5, 11, 11 bagi 3, 3,67. Terus habis itu yang B-nya bagaimana? Ya tinggal tambahin aja. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 4, 8. 8 dibagi dengan jumlah datanya kan ada 3, berarti kan 8 bagi 3, 2,67. Berarti nanti centroid 2-nya jadinya 3,67, seperti itu. Nah, ini hasil perhitungan centroid baru. CC 1-nya tadi sudah dapat 1,1, lalu centroid 2-nya seperti ini 3,6 dan 2,6. Tahap selanjutnya ya ngulangi lagi cari jarak terdekat dengan Euclidean distance seperti pada slide 16, terus seperti seperti yang ini. Nah, ngulang lagi tapi centroidnya dirubah dengan centroid yang satunya itu tadi yang sudah didapat yang baru tadi. Seperti itu. Terus sekarang kita masuk ke iterasi kedua pada contoh kasus ini. Nah, ini si pasien 1 ya dicari ya, berarti kan DPC 1 lagi dicari DPC 2. Nah, ini saya nggak ngulang lagi, saya tinggal masukin aja hasilnya dari hasil perhitungan dengan centroid yang terbaru, yaitu pada pasien 1 centroid pertamanya jadi 0 dan jarak dengan centroid keduanya jadi 3,14. Pada pasien 2 jarak dengan centroid 1-nya 1 dan centroid 2-nya 2,3 dan selanjutnya ya seperti ini. Nah, berarti kalau menentukan klasternya bagaimana? Ya ituin lagi dari yang data dengan jarak ke centroid terdekat itu yang paling kecil tuh yang masuk klaster itu. Sebagai contoh pasien 1 ini kan 0 lebih kecil dari 3,14, berarti kan si pasien 1 masuk lagi dalam klaster 1. Nah, ini di sini ada perbedaan pada pasien 2, yaitu data dengan jarak data dengan centroid 1-nya itu lebih kecil daripada jarak data dengan centroid keduanya. Ini berbeda pada iterasi 1. Kalau iterasi 1 kan DPC 2-nya itu lebih kecil daripada DPC 1-nya. Berarti ini masuk dalam ya betul klaster 1. Terus pasien 3 dan keempat tuh masih sama, DPC 2-nya kurang dari DPC 1-nya, berarti masuk klaster 2. Nah, kalau dalam jajikan dikelompokkan sebegini dengan warna-warna biru dan orange. Nah, lanjut lagi masuk ke iterasi ketiga, cari lagi nilai centroid pada
centroidnya dari ratanya. Berarti ini kan data misalnya pasien 1. Data untuk cari CC1-nya, centroid clusternya, berarti tinggal 1 tambah 2, 3 bagi 2, 1,5. Terus B-nya 1 tambah 1 bagi 2 berarti 1. Berarti 1,5,1, benar kan? Sama dengan centroid 2-nya, berarti data pada cluster 2 itu data pasien 3 dan 4. Nah, dibuat ratanya lagi dapat 4,5 dan 3,5. Ini centroid yang baru digunakan selanjutnya pada iterasi ketiga. Nah, tahap selanjutnya bagaimana ya, tadi masuk ke iterasi ketiga tuh cek apakah pasien di cluster pada iterasi 2 itu masih sama dengan pasien di cluster pada iterasi ketiga, tidak ada perubahan. Jika tetap atau sama, maka hentikan perulangan atau iterasi ini. Jika berbeda, ulangi lagi langkah-langkah seperti pada iterasi 2 dan 1. Nah, ini hasil perhitungan jarak dengan iterasi 3 dengan CC3 yang dapat tadi baru dengan rata pada CC2-nya tadi. Seperti ini. Nah, ini kan sudah tidak ada perbedaan kan. Si pasien 1 dan pasien 2-nya DPC 1-nya kurang dari DPC 2-nya, atau jarak dari centroid 1 dan centroid 2-nya lebih besar si centroid 2. Berarti kan si data masuk dalam cluster 1. Berarti pasien 1 dan pasien 2 masih masuk dalam cluster 1, dan pasien 3 dan 4 juga sama karena DPC 2-nya masih kurang dari DPC 1. Ya, berarti masuk dalam cluster 2, seperti itu. Nah, ini kan sudah tidak ada lagi perbedaan kan pengelompokan klasternya dengan si iterasi 2. Nah, maka iterasi dihentikan pada iterasi ketiga ini karena hasilnya sama dengan pada iterasi kedua. Ini centroidnya gimana? Untuk centroid yang terbaru bagaimana? Centroidnya sama dengan centroid pada 3. Nah, ini 1,5,1. Di sini juga sama, berarti iterasi juga dihentikan. Jadi syaratnya iterasi dihentikan tuh kalau centroid pada iterasi terakhir dengan iterasi sebelumnya itu sama, atau data pada cluster iterasi terakhir dan iterasi sebelum terakhir itu juga sama, maka iterasi dihentikan. Oleh karenanya iterasi dihentikan. Cek centroid pada iterasi 3 sama dengan centroid pada iterasi 2 tetap, maka iterasi dihentikan atau proses clustering menghasilkan, nah, seperti cluster 1 pasien 1 dan 2, cluster 2 pasien 3 dan 4. Kalau di plot atau digambar seperti ini. Nah, lanjut saya akan mendemonstrasikan project yang telah saya buat. Berikut project yang telah saya buat. Saya membuatnya di Jupyter Notebook dengan modulator Anaconda. Untuk masuk ke Jupyter Notebook, yang pertama saya menambahkan library yang dibutuhkan, yaitu ada Panda, saya singkat sebagai PD, NumPy sebagai NP, Matplotlib Pyplot sebagai PLT, dan import part. Nah, terus saya mengimport dataset yang telah saya buat, yaitu menggunakan pandas. File location-nya seperti ini saya masukkan, terus df saya mau read file location-nya. Index call, header call ini untuk mempersingkat. Jadi nanti kalau nggak di sini data yang keluar tuh jadi ada tambahan header sama ininya, bagian kayak bagian kirinya gitu di fhead seperti ini. Terus saya menyederhanakan lagi datasetnya. Saya ingin ambil yang 0,22 sampai 0,4 pada kolomnya seperti ini. Nah, ini data yang saya ambil dari dataset, ada DSSA sampai ICES emitennya, ada market cap, ada value transaksi pada 5 Oktober. Market cap-nya sendiri itu dalam triliun, dan value transaksinya atau T value-nya itu dalam miliar. Terus saya mendeskripsikan datanya. Ini saya ambil kode ini untuk ya jaga-jaga apabila dibutuhkan seperti rata, minimal atau maksimalnya. Terus saya memplotkan datanya terlebih dahulu untuk gambaran saya sendiri. Nah, ini kodenya seperti ini. Saya mendefinisikan kelas K-means cluster, terus menginisiasikan nilai K clusternya sendiri seperti ini.
Terus ada max iterasinya biar iterasinya tidak terus-terusan juga. Terus menginisiasi centroid awal yaitu dengan random. Terus meng-create clusternya 2. Terus di sini saya juga sudah memasukkan Euclidean distance-nya, rumusnya seperti ini, arcmin, n squared, and sum dan points pada ini. Terus mengkalkulasikan centroid barunya dengan data. Terus memprediksikan pada klasternya dengan kode seperti ini, memplotnya seperti ini, udah mulai ke plot terakhir, codingan terakhir. Nah, maksudnya tapi sayang sekali kode ini gagal karena terdapat error. Nah, errornya tuh banyak sekali sebenarnya. Jadi ini gagal. Ini sendiri itu kode-kodenya saya pelajari dari YouTube dan beberapa dari googling sendiri sih. Terus yang pertama itu kan gagal. Saya mulai nyoba lagi dengan manual nginputin satu-satu, jadi juga pakai dataset yang tadi saya ambil sendiri, buat variabel baru sendiri, t-value yang ini saya hitungkan, mcap-nya mcap 1. Nah, ini saya karena keterbatasan saya dalam mengkode atau mengoding itu sendiri, saya kurang mahir dalam menggunakan Python. Jadi saya itu gak bisa menambahkan datanya. Jadi kan kalau saya tuh maunya t-value pada misalnya 0118, berarti data ini list pada ini. Saya ingin mengubahnya menjadi list baru, yaitu list P. Jadi 0,34 maksud saya itu nanti pada array pertama itu berarti 0,34 tambah 1832 9,75 tambah ini tuh menghasilkan data yang baru gitu loh. Tapi saya sekali nggak bisa karena itu tadi. Nah, karena nanti jadinya malah datanya ketambah, malah jadinya 0,34 bla 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 ini dihitung sebagai array lagi, terus malah dilanjutin 18,32 untuk jadi menjadi list pada P-nya itu sendiri. Jadi ya saya dengan terpaksa menyerah. Terus set values-nya tadi itu karena pada data ini kan dalam bentuk ke kolom dan tabel seperti ini, saya ingin ubah dalam bentuk array. Hasilnya seperti ini. Malah jadi kurang akurat karena ada tambah berapa gitu kan. Jadi kayak ya nanti kalau diplot jadi ngawur gitu. Ya akhirnya saya nyerah. Di sini saya juga udah mulai beberapa kali ngoding ya, sampai errornya berkali-kali. Saya hapus lagi. Jadi saya gak bisa kalau gak menggunakan library untuk menyelesaikan project ini, karena sumber yang saya dapat dari YouTube dan Google itu datasetnya itu bukan dataset untuk yang ini, misalnya dari scratchnya kami sendiri itu. Kalau didemonstrasikan pada YouTube itu datasetnya itu bukan dari Excel dan CSV gitu ya, tapi datasetnya itu dari kayak website, dari kayak Kaggle, dari Sklearn, dari ya jenisnya seperti itu, dari PyData juga. Jadi saya nggak bisa merumuskannya atau mengkodingnya dalam bentuk codingan yang sebenarnya. Akhirnya saya menyerah. Saya juga berkali-kali juga di sini sampai menghapus lagi. Akhirnya saya membuatnya dengan terpaksa. Mohon maaf sekali Bapak, mohon maaf sekali Mas. Saya menggunakan library. Saya menggunakan Sklearn cluster dan mengimport Kamins. Kalau di sini saya mudeng, saya ngerjain ini dengan ya lancar, lumayan. Yang pertama saya menggunakan library-nya, maaf sekali ini menggunakan library machine learning. Terus saya mengimpor datanya sama seperti tadi juga, mengimpor data dari file location dari kuliah seperti ini. Terus menyederhanakan juga tadi sama seperti yang tanpa library machine learning, mendeskripsikannya. Terus saya plotnya biar saya ada gambaran. Nah kalau pakai library Kamins itu bagaimana? Ya berarti tinggal import aja kan Kamins and cluster. Untuk masukin clusternya saya ingin 2 cluster. Predicted itu untuk memasukkan lagi kembali. Jadi Kamins pada fit prediction z, t value dan mcap. Jadi
untuk memasukkan library pada K-nya itu sendiri ke dalam datanya. Jadi menghasilkan Y predicted yang sudah dikalkulasikan sama si library K-min tadi itu dalam bentuk array seperti ini. Nah, terus saya ingin menampilkan datanya dengan tambahin cluster dalamnya. Terus ya predicted setnya seperti ini jadinya. Jadi ya, saya memiliki dua cluster karena tadi kan saya sudah menginputnya di n ya di sini. Berarti ya seperti ini. Berarti kayak DSSA itu udah masuk dalam cluster 0 dan ITMG masuk dalam cluster 1. Selanjutnya KM cluster centers itu saya ingin tahu di mana letak si centroidnya itu. Menampilkan letak centroid. Nah, dalam bentuk seperti ini. Terus ini saya mulai ngeplotnya lagi, ngeplot dengan plot yang baru. Gambarnya lagi set satunya set cluster sama dengan 0, set 2-nya set cluster sama dengan 1. Ya, seperti ini ngeplot. Terus saya memberi label kalau yang masuk dalam cluster 0 itu bukan LQ45 dan yang masuk dalam cluster 1 itu merupakan LQ45. Terus ngeplot lagi si clusternya, centroidnya saya jadiin warna bintang dan memiliki warna purple. Terus ngeplot PX Y-nya dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya menampilkan nilai error atau yang biasa dikenal dalam K-means itu elbow ya, elbow itu. Nah, ini dari range 1 sampai 20 SSE square errornya, sum of squared errornya. Saya ngeplot lagi. Nah, ini berarti ini kan bentuknya sudah sama ya dengan ya yang seharusnya gitu. Dalam bentuk elbow, dalam bentuk sikut. Nah, ini berarti ngefitnya itu di mana sih? Ini kan berarti elbownya itu kan sikutnya ada di sekitar data 3 ya. Data 3, 2 lah. Ya, mirip-mirip. Seharusnya ini berarti bisa jadi 3 cluster, tapi karena saya menginginkan LQ dan 45 dan tidak merupakan LQ45. Nah, kesimpulannya apa sih dari project saya ini? Berarti dari hasil yang didapat, emiten yang masuk dalam LQ45 itu ada ITMG, ICBP, Unilever, dan TINS. Data yang diambil sesuai dengan indeks yang sebenarnya bahwa 4 emiten tersebut memang LQ45 kalau dari indeks LQ45 yang dikeluarkan BI. Nah, akan tetapi terdapat emiten yang tidak termasuk dalam klaster 1 atau LQ45 pada hasil yaitu emiten GGRM dan INDV yang sebenarnya merupakan LQ45. Jadi di datanya tuh dihitung jadi klaster 0. Hal ini merupakan error yang terjadi karena nilai transaksi pada kedua emiten pada hari tersebut tidak cukup besar. Jadi tidak cukup besar sehingga datanya kurang kekaran. Nah, ini dua emiten ini, GGRM dan INDV. Hal ini merupakan error yang terjadi karena nilai transaksi kurang cukup besar sehingga machine learning dianggap sebagai cluster 0 atau bukan LQ45. Seperti itu. Nah, project saya ini tuh bergunanya seperti apa sih? Nah, bergunanya itu kita menentukan yang masuk dalam indeks LQ45 atau sekiranya saham itu bagus lah pada top gainer. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini kan data saya kan diambil pada tanggal 5 Oktober. Nah, ini sekarang pada tanggal 7 Oktober ini top gainer by value semua nih. Data yang misalnya yang bagus-bagus tadi sahamnya tuh dengan nilai transaksi yang cukup besar sehingga masuk dalam indeks atau LQ45 itu biasanya beberapa hari kemudian dia akan masuk lagi dalam top gainer. Karena apa? Karena market maker atau bandarnya sendiri itu lagi istilahnya mengakumulasikan dan menaikkan harganya gitu. Jadi beberapa hari kemudian tuh pasti akan kemungkinan besarnya akan naik lagi. Contohnya seperti apa sih? Nah, tadi kan yang masuk dalam LQ45 tuh ada ITMG, ada Unilever, dan beberapa ya. Nah, kita lihat di sini itu ada saham yang masuk lagi tuh ada saham Unilever. Unilever tuh masuk lagi di 5 Oktober tuh jadi top gainer, di tanggal 7 Oktober jadi top gainer lagi.
duit ini. Terus habis itu gudang garam juga, walaupun dalam project saya tadi gak masuk karena transaksi value-nya kurang banyak ya. Nah itu kan sebelumnya kan kalau indeksasinya dia masuk dalam LQ45. Nah kita lihat GGRM tadi 5 Oktober jadi top gainer. Nah jadi lagi top gainer pada tanggal 7 Oktober seperti itu. Nah ini itu dikenal dengan, kalau misalnya dalam metode trading ini dikenal dengan nama arah hunter. Jadi mencari saham-saham top gainer yang sebelumnya top gainer karena dengan kemungkinan akan sedang diakumulasi oleh market maker dan kemungkinan harganya akan dinaikkan gitu beberapa hari ke depan. Ini cocok sekali untuk trading jangka pendek. Karena tadi pada tanggal 5 Oktobernya dia mengalami kenaikan, terus pada tanggal 7-nya lagi dia mengalami kenaikan seperti itu. Jadi ini sangat berguna ya untuk mencari cuan. Nah, sekian presentasi yang dan demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, jelas sekali terdapat kekurangan saya karena memakai library. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak dan Mas yang telah menonton saya. Saya Adrian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.